Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Fadila. Saya perwakilan dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya Dewi Kurniawati dan Azfa Afin akan mempresentasikan tentang negara dan warga negara. Pengertiannya, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam memahami struktur dan prinsip dasar negara serta hubungan antara negara dan warga negara. Untuk memahami hal ini secara menyeluruh, kita perlu mengulas beberapa konsep utama yang meliputi pengertian negara, unsur-unsur, fungsi, dan sifat negara, bentuk negara dan pemerintahan, serta asas-asas kewarganegaraan dan ketentuan kewarganegaraan di Indonesia. Negara dapat dijelaskan sebagai suatu entitas yang memiliki wilayah dengan batas teritorial yang jelas. Penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, pemerintahan yang mengatur urusan dalam negara tersebut, dan kedaulatan untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan eksternal yang tidak diinginkan. Atau lebih jelasnya, negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Negara merupakan alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan. Adapun beberapa pengertian dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Definisi dari John Locke, negara adalah suatu institusi yang memiliki tugas untuk mempertahankan hak-hak individual dan memastikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh warga negaranya. Definisi Jean-Jacques, negara adalah hasil dari kontrak sosial antara individu-individu yang memiliki kepentingan bersama dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Definisi Max Weber, negara adalah institusi yang memiliki monopoli atau atas kekuasaan dalam suatu wilayah geografis dan memiliki legitimasi untuk membuat dan menerapkan hukum. Definisi menurut Roger Henry Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut J.H.A. Logman, negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya menggunakan kekuasaan tersebut. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Warga negara artinya warga atau satu anggota dari suatu negara. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara yang mengakui semua peraturan yang terkandung dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia juga, menurut pasal 26 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Unsur dari sebuah negara yang pertama adalah adanya rakyat maupun jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan tanpa adanya masyarakat di dalam sebuah negara, maka akan mustahil negara tersebut dapat terbentuk. Seperti yang Miko katakan, di mana sebuah negara tidak dapat berdiri tanpa adanya sekelompok individu yang tinggal di dalamnya. Selain itu, sekelompok individu yang tinggal di sebuah wilayah tersebut harus dipersatukan oleh sebuah perasaan maupun tujuan, sehingga dapat terbentuk sebuah negara. Tanpa adanya masyarakat di dalam sebuah negara, maka sistem pemerintahan pada negara tersebut tidak dapat berjalan. Ada wilayah, unsur dari sebuah negara. Yang kedua adalah wilayah.
di mana jika pada sebuah negara tidak ada wilayah yang dapat ditempati atau ditinggali oleh manusia di dalamnya, maka negara tersebut tidak akan terbentuk. Selain itu, individu yang ada di dalamnya juga harus tinggal secara permanen agar sebuah negara dapat terbentuk. Yang ketiga, ada pemerintah. Unsur dari sebuah negara yang ketiga, pemerintah, di mana selain memiliki penduduk serta wilayah, sebuah negara juga penting untuk memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Pemerintahan sendiri memiliki definisi sebagai berikut. Secara luas, pemerintah dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang bertugas untuk mengelola kewenangan serta kebijakan yang ada dalam mengambil keputusan-keputusan dan melaksanakan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat serta wilayahnya. Yang terakhir, ada kemampuan membuat hubungan dengan negara lain. Dengan memiliki kemampuan ini, sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu dan sudah memiliki sistem pemerintahannya layak menjadi subjek hukum internasional atau tidak. Dan yang ketiga itu ada fungsinya. Yang pertama, melaksanakan penertiban. Fungsi dari sebuah negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Hal ini dikarenakan dalam sebuah negara agar tujuan bersama yang ingin diraih tercapai. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Fungsi dari sebuah negara dalam hal ini memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dalam hidup dengan makmur secara adil dan juga merata. Ada pertahanan. Fungsi dari sebuah negara yang merupakan sangat penting bagi perjalanannya serta kelangsungan hidup dari suatu negara tersebut. Dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat langsung terjadi, melainkan untuk meraih keadilan ini sendiri membutuhkan sebuah proses. Pada sebuah negara, terdapat berbagai badan pengadilan yang dapat digunakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat di dalamnya. Sifat negara. Negara memiliki sifat-sifat yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai entitas yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara memiliki sifat memaksa, yang berarti negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal guna menjaga ketertiban dan menjaga terjadinya kekacauan atau anarki dalam masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh warga negara. Negara juga memiliki sifat monopoli, yang artinya negara memiliki hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan memiliki monopoli ini, negara dapat mengatur kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi seluruh warga negara tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Sifat-sifat negara ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, di mana setiap peraturan perundang-undangan berlaku untuk setiap orang tanpa kecuali. Ini berarti bahwa tidak ada warga negara yang dikecualikan dari kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan adanya sifat-sifat ini, diharapkan negara dapat menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Bentuk negara. Bentuk negara merupakan suatu organisasi atau susunan secara keseluruhan mengenai struktur dari sebuah negara dengan batas peninjauan secara sosiologis dan yuridis.
Bentuk dari suatu negara akan membahas tentang dasar negara, susunannya, dan tata tertib dari suatu negara itu, sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan yang dianut oleh negara tersebut. Batas peninjauan secara sosiologis merupakan suatu bentuk negara yang tanpa melihat bagaimana keseluruhan isinya, sedangkan peninjauan secara yuridis adalah suatu bentuk negara yang melihat dari struktur dan isinya. Berikut ini merupakan beberapa bentuk negara berdasarkan zamannya. Antara lain, 1. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Monarki merupakan bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, sedangkan achen berarti memerintah. Sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak terbagi atau kekuasaan satu orang. Demokrasi adalah bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat. Oleh karena itu, pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Oligarki yaitu bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani oligai yang berarti beberapa. Oleh sebab itu, pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dalam suatu negara tersebut. Bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. 2. Bentuk negara pada zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, bentuk negaranya adalah republik dan kerajaan. Seorang ahli bernama De Guit mengemukakan pendapatnya bahwa negara republik dengan kerajaan memiliki perbedaan. Jika cara pengangkatan kepala negaranya ditunjuk oleh keturunannya, maka disebut monarki. Namun, apabila kepala negaranya terpilih, maka disebut republik. Berbeda dengan pendapat para ahli yaitu Machiavelli yang mengemukakan bahwa negara kerajaan dalam pembentukannya dipilih berdasarkan kemauan seorang atau orang tertentu. Sedangkan negara berbentuk republik dipilih berdasarkan atas kemauan negara yang diatur oleh hukum dan keinginan banyak orang. Yang ketiga, bentuk negara pada zaman modern hingga sekarang. Pada zaman modern seperti sekarang, bentuk negaranya adalah kesatuan dan serikat. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang berdaulat dan yang merdeka dengan satu pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dengan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi lagi ke dalam dua sistem pemerintahan yaitu sentral dan otonomi. Negara serikat atau federasi adalah suatu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada awalnya negara bagian ini merupakan suatu negara yang berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Sistem pada negara ini dapat melepaskan sebagian dari kekuasaannya dengan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan ini dari negara-negara bagian tersebut kepada negara serikat biasa disebut dengan istilah limitatif. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam struktur negara dan cara negara mengatur kekuasaan serta menjalankan fungsi-fungsinya. Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang umum diterapkan di berbagai negara di dunia. Yang pertama, bentuk pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif yang besar berada di tangan kepala negara yang biasanya disebut sebagai presiden. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki otoritas yang signifikan dalam mengambil keputusan eksekutif dan menjalankan pemerintahan. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan parlementer, di mana kepala negara yang seringkali adalah Perdana Menteri dipilih oleh parlemen yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, parlemen memiliki peran yang kuat dalam mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Dan Perdana Menteri harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan pemerintahannya kepada parlemen. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan campuran. Ini merupakan kombinasi dari elemen-elemen sebelumnya yaitu presidensial dan parlementer. Dalam sistem campuran ini terdapat elemen-elemen dari kedua bentuk pemerintahan yang diintegrasikan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih kompleks dan seringkali lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi setiap bentuk pemerintahan
kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi pemerintahan itu memilih setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan bentuk pemerintahan yang sangat tepat bergantung pada konteks dan kebutuhan negara tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai bentuk pemerintahan ini, diharapkan negara dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien demi kesejahteraan dan kepentingan bersama masyarakatnya. Sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan yang dikenal dengan res politica adalah suatu konsep yang sangat penting dalam struktur pemerintahan sebuah negara. Konsep ini terdiri dari 3 cabang kekuasaan utama yang saling independen dan memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Cabang yang pertama yaitu cabang eksekutif, yang diwakili oleh presiden atau kepala pemerintahan. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, menjalankan tugas-tugas administratif, dan mengambil keputusan dalam kepentingan negara secara keseluruhan. Yang kedua yaitu cabang legislatif, yang diwakili oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan mewakili suara rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik. Yang ketiga yaitu cabang yudikatif, yang diwakili oleh lembaga peradilan, memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan masyarakat. Cabang yudikatif bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum, menjatuhkan putusan atas pelanggaran hukum, dan menjaga independensi lembaga peradilan dari pengaruh politik dan kekuasaan eksekutif serta legislatif. Dengan adanya trias politika, kekuasaan dalam sebuah negara dapat terdistribusi secara seimbang antara 3 cabang kekuasaan tersebut, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal ini penting untuk menjaga prinsip checks and balance dalam sistem pemerintahan, yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi yang sehat. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah landasan yang menentukan bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab diatur di dalam suatu negara. Dua konsep utama dalam sistem pemerintahan adalah unitaris dan federal, yang memiliki perbedaan dalam bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintah unitaris, yang mengacu pada kekuasaan yang terpusat pada pemerintah pusat. Artinya, semua keputusan penting dan kebijakan yang dibuat berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau lokal memiliki kekuasaan yang terbatas dan bergantung pada keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan federal, melibatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat tertentu yang diatur oleh konstitusi, sementara pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Ini mencakup bidang seperti pendidikan, kepolisian, infrastruktur, dan lain-lain. Perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada seberapa jauh kekuasaan terpusat di pemerintah pusat dan seberapa besar otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan unitaris cenderung lebih efisien dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antar wilayah. Sementara sistem pemerintahan federal memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan lokal. Pilihan antara sistem pemerintahan unitaris dan federal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, budaya, geografi, dan struktur politik suatu negara. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dan penting untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan negara tertentu dalam menentukan sistem pemerintahan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu asas-asas kewarganegaraan dan ketentuan kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan adalah prinsip-prinsip yang mendasari pemberian status kewarganegaraan kepada individu dalam suatu negara. Di Indonesia, terdapat beberapa asas kewarganegaraan yang menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu asas ius soli, yang berarti kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Artinya, seseorang yang lahir di wilayah Indonesia secara otomatis memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua yaitu asas ius sanguinis, yang berarti kewarganegaraan diperoleh dari keturunan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Ini berarti bahwa anak dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia juga akan secara otomatis menjadi warga negara Indonesia.
Dan yang ketiga yaitu asas ius socialis yang mengacu pada pemberian kewarganegaraan berdasarkan kepentingan bersama. Asas ini dapat diterapkan dalam situasi tertentu di mana pemerintah memutuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu atau kelompok atas dasar kepentingan nasional atau kepentingan bersama masyarakat. Ketentuan kewarganegaraan Indonesia juga mencakup bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh oleh lahir atau melalui proses naturalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Proses naturalisasi ini melibatkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Dengan adanya asas-asas kewarganegaraan dan ketentuan kewarganegaraan Indonesia, diharapkan bahwa pemberian status kewarganegaraan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama kepada semua warga negara Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, tolong tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ataupun di forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.